Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Kurma Quotes Ramadan untuk menemani waktu Tribuners menjelang berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Selamat menyaksikan Kurma dan selamat berbuka puasa. Marhaban ya Ramadan, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sersan 1 Kasim, Imam Masjid Korem 132 Tadulako. InsyaAllah kami mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada kami. InsyaAllah pada kesempatan ini kami akan memberikan nasihat, yaitu bagaimana tentang sholat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yushalu anhul abadu yawmal qiyamah min amali salatihi. Fa in takubbilat minhu salatuhu takubbilat minhu sa'iru amali. Wa inna ruddas salatu ruddas sa'iru amali. Bahwa amalan yang pertama kali Allah tanyakan nanti di hari kiamat adalah amalan tentang ibadah, salat kita. Fa in takubbilat minhu salatuhu takubbilat minhu sa'iru amali. Kalau amalan salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besar harapan kita untuk selamat di hari kiamat kemudian nanti. Tetapi selanjutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ruddas salatu ruddas sa'iru amali. Kalau amalan salat kita ini ditolak atau tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tipis harapan untuk kita selamat nanti di hari kemudian. Kenapa? Karena salat adalah kunci masuk di dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi semua orang yang melaksanakan sholat dalam 5 kali sehari semalam, pasti ia melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi yang kebanyakan kita ini adalah banyak di antara kita yang berpuasa, tetapi dia lalai di dalam melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Padahal ibadah-ibadah yang lain tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diproses Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ibadah solat ini diproses oleh Allah atau diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ibadah solat ini adalah amalan yang pertama kali Allah wajibkan kepada kita, dan ini pula amalan yang pertama kali Allah akan tanyakan kita di yaumil hisab nanti. Karena salat ini adalah tiannya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamat din, wa man taraka faqad hadamat din. Salat ini adalah tiannya agama, dianggapkan bahwa salat ini adalah suatu bangunan yang utuh. Maka salat ini adalah tiangnya, adalah pondasinya. Kalau suatu bangunan tiannya tidak kuat, kalau suatu bangunan pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan mudah roboh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat ini juga adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Kenapa? Karena kita ambil contoh di dunia ini. Ketika seseorang mendirikan bangunan sebuah toko, padahal dia membangun toko dari uang keringatnya sendiri, ia membeli setelah toko itu jadi, ia beli barang dagangan, kemudian ia jual, tentunya dimintai pajak oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menciptakan kita dengan tangannya sendiri, maka tentunya pajak kita ini adalah ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaji secara ilmu tasawuf, maka di dalam diri manusia ini ada 17 bagian yang dibayar pajaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam solat 5 kali sehari semalam juga ada 17 rakaat. Jadi di dalam diri manusia ada 17 bagian yang dibayar zakatnya, yang dibayar pajaknya kepada Allah lewat solat.
Yang pertama yaitu ketika kita sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena ada bagian depan, ada bagian belakang, kanan dan kiri kita. Kemudian sholat asar 4 rakaat, ada kedua tangan kita, ada kedua kaki kita. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, ada 1 mulut kita dan 2 lubang hidung kita. Kemudian sholat isya 4 rakaat, karena adanya kedua telinga dan kedua mata kita. Kemudian sholat subuh 2 rakaat, lengkapnya tubuh manusia ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian ditutupkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lengkap 17 rakaat. Maka seseorang yang tidak mempunyai amalan ibadah solat, ia meninggal dunia, maka ruh dan jasadnya, kata para ulama tasawuf, tidak bisa menyatu ruh dan jasadnya sampai datangnya hari kiamat. Karena ini yang bisa menyatukan ruh dan jasad kita ketika kita di alam kubur nanti adalah ibadah solat kita. Karena kalau kita mau kaji tentang bagaimana tentang solat, maka tentunya ini adalah penciptaan, adalah kejadian manusia yang sesungguhnya. Karena nanti di hari kiamat solat itu akan menjadi satu manusia yang utuh. Kemudian ia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa si solat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan, marilah apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, maka jangan kita coba-coba tinggalkan ibadah tentang solat 5 kali dalam sehari semalam. Karena walaupun kita baik sama tetangga, silaturahmi kita baik, walaupun kita hampir tiap hari kita puasa, tetapi kalau ibadah solat kita lalaikan, ibadah solat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tipis harapan untuk kita selamat. Kenapa? Karena nanti setelah ibadah solat ini diperiksa Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah amalan-amalan yang lain diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa yang perlu kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.